Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Haisyam di Notification Channel. Channel yang akan membahas seputar bisnis dan hobi. Hobi yang akan menjadi bisnis atau bisnis yang akan menjadi hobi. Oke, Notice Lovers. Kali ini dengan suasana yang berbeda, lebih rileks, lebih santai, tapi masih tentang bisnis. Dan masih ditemenin istri tercinta. Dan Notice Lovers, sebelumnya saya pengen review konten kemarin tentang memulai usaha tanpa modal dan memulai usaha dengan modal yang minimalis, apa sih dibilangnya? Iya benar. Dengan modal kecil gitu ya, Notice Lovers ya. Jadi kalau mau jadi pengusaha itu sebetulnya dari tekad kita masing-masing ya, mau atau enggak, ada enggak kemauan itu gitu ya. Jadi Notice Lovers, tidak ada yang tidak mungkin, yang penting ada kemauan gitu ya. Karena bisa memulai usaha tanpa modal, punya uang sedikit juga bisa memulai usaha gitu ya. Mungkin yang belum lihat video sebelumnya, silahkan disaksikan dulu video sebelumnya biar obrolan kita ini nyambung gitu ya. Sayang, kemarin kan kita udah ngebahas dua materi itu, Iya. bisnis tanpa modal dan bisnis dengan modal kecil gitu ya. Nah, sekarang setelah usahanya berjalan, bagaimana memaintain usaha tersebut agar tetap bisa survive dan profit. Ya. Biasanya kan kalau awal-awal bisnis, mungkin saya sapa dulu deh ya. Tadi Ya, belum sempat sapa. nyapa. Ya, buat Notification Lovers, dengerin terus ilmu-ilmu yang bermanfaat ini. Semoga nanti kita akan bisa sukses sama-sama nih ya. Nah, ini mungkin sedikit ya. Biasanya orang pemula usaha, dia itu biasanya akan mengalami gairah usaha itu 5 tahun pertama. Nah, biasanya itu banyak sekali banyak sekali datang nanti nih apa ya istilahnya, orang-orang yang nawarin kredit, orang-orang yang nawarin kerjasama, orang-orang yang mau ngasih barang. Nah, itu istilahnya itu masa dimana masa-masa teman-teman sedang melakukan kegairahan dalam bisnis. Nah, untuk bisa survive itu biasanya nanti setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun ketika ada kejenuhan, ketika udah banyak kompetitor, nah baru mengalami hal-hal di mana nanti teman-teman harus melakukan ekspansi bisnis atau pengembangan bisnis. Tapi biasanya itu di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun itu Iya. untuk ekspansi bisnis. Iya, untuk ekspansi bisnisnya. Jadi kalau buat awal-awal sih, untuk bisa survive, itu kembali lagi ke semangatnya, walaupun bisnisnya lagi nggak cuan pun pasti akan tetap semangat karena masih 5 tahun. 5 tahun pertama tuh masih benar-benar startnya kencang. Jadi memaintain Usaha di atas 5 tersebut tahun. itu belum 5 tahun ini agar Iya. survive minimal 5 tahun lah ya. Ya, 5 tahun pertama tuh, 5 tahun pertama. Nah, nanti 5 tahun kedua nih, masa triwulan yang kedua itu dimana teman-teman nanti akan mengalami yang namanya udah kehabisan ide nih, gitu. Udah setelah habis kehabisan ide, nanti akan tumbuh kompetitor baru. Nah, makanya itu di tahun keempat itu udah mulai harus ada langkah baru tuh. Mau itu pengembangan dari bisnisnya ataupun mau teman-teman memperbesar bisnisnya itu sendiri. Jadi di setiap bisnis itu pasti ada kendala. Iya. Ya, jadi tadi adanya kompetitor Iya. gitu ya. Yang berarti intinya kembali ke kreativitas Notice Lovers nih. Iya. Ya, Iya. kreativitas kita bagaimana agar usaha kita itu tetap survive minimal 5 tahun pertama targetnya. Jadi ya itu ya, semangat. Jadi gini loh, kalau saya ya menyimpulkan yang jadi pengusaha nggak selalu harus satu bidang loh. Jadi kalau
kayak saya nih, saya memulai usaha itu hampir udah jalan 25 tahun. Jalan 25 tahun ke sini gitu. Karena kan saya memulai usaha kan dari umur 20 tahun. Umur 20 tahun udah jadi pengusaha? Iya, udah jadi pengusaha. Luar gitu. biasa. Jadi kalau dulu saya usaha showroom mobil, lalu saya pindah lagi ke spa. Setelah 10 tahun saya pindah ke spa. Tapi saya nggak pernah lepas. Saya nggak pernah lepas usaha sampai akhirnya saya mengalami titik sekarang di mana saya memiliki usaha kita bersama nih, kita berdua itu memiliki usaha ada ekspedisi internasional gitu. Jadi saya nggak pernah lepas, saya selesai jadi pengusaha gitu. Pernah satu titik di mana saya pernah dalam masa yang terendah kembali lagi jadi karyawan, tapi pengusahanya nggak saya tinggalin gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang penurunan dalam usaha. Kalaupun ada penurunan dalam usaha itu cuma sebentar itu, nanti akan mengalami titik tertinggi lagi. Makanya kenapa banyak orang belajar dari saya itu tentang bagaimana kembali naik dalam permukaan ketika dia sudah terjatuh. Nah itu kalau di awal bisnis naik itu sangat gampang, tapi ketika bisnis sudah berjalan, ketika sudah mengalami sukses, nah dia jatuh, dia kadang suka nggak bisa bangkit lagi. Nah yang suka nggak bisa bangkit lagi itu dia perlu yang namanya suntikan motivasi dari kita seperti ini gitu. Nanti ilmunya bakal dibuka nih, tapi bukan sekarang, nanti. Jadi nggak mesti punya satu bisnis gitu ya? Iya, ibarat kita punya telur, nggak perlu harus di dalam satu keranjang, bisa banyak keranjang. Nanti mana yang bertumbuh atau banyak yang menghasilkan itu yang dipelihara gitu. Jadi kalau di awal-awal kenapa enggak kita coba semua, kulinernya kita ada, laundrynya kita ada. Laundrynya bukan cuma satu, bukan cuma pakaian, bisa laundry sepatu, bisa laundry apapun, bisa laundry helm gitu loh. Banyak itunya, banyak cabang-cabangnya gitu. Dan tadi juga menarik ini ya, bagaimana cara kita bangkit ketika kita terjatuh. Katanya ada trik pepatah khusus itu mengatakan katanya tidak ada pilihan ketika seseorang itu terjatuh, tidak ada pilihan lain selain bangkit. Nah kan banyak orang yang ya bagaimana cara kita bangkit itu mungkin ada trik dan tips ada dan triknya. triknya ya, karena saya punya satu tujuan bahwa saya harus mensukseskan saya punya keluarga, terutama anak-anak. Jadi itu yang menjadi acuan saya. Apapun saya lakukan demi apa? Demi anak-anak. Jadi berawal dari anak-anak dulu. Untuk supaya apa? Supaya bisa mereka mencapai cita-citanya. Nah, artinya kita sebagai orang tua di sini itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Membesarkan anak-anak. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita jadi pengusaha. Bukan berarti jadi karyawan pun tidak bisa mensukseskan anak, tapi paling tidak dengan adanya bisnis itu sebagai payung kita. Ketika ada sesuatu dalam pekerjaan, bisnis itu yang akan menyelamatkan kita. Nah, ini contohnya. Ketika waktu itu bisnis saya lagi down pun, saya kembali lagi bekerja, tapi saya tidak meninggalkan bisnisnya. Gitu. Saya menjadi beberapa konsultan gitu. Jadi saya tidak pernah keluar dari bisnisnya. Gitu. Nah ketika bangkit itu hal pertama yang dilakuin apa? Ketika lagi down, saya nggak pernah mikirin omongan orang. Kalau kuping saya tutup, saya fokus dengan diri saya dan saya fokus hadap ke depan. Saya nggak pernah lihat kiri kanan, gitu. Jadi kalau bicara saat itu di mana saya mengalami titik terendah adalah saya udah pasti merenung ya, udah pasti dong. Manusiawi kan? lah ya. Ya, kita artinya dalam arti kita menghadap ke diri kita sendiri gitu loh. Oh, ada langkah apa yang sudah saya lakukan, kesalahan apa yang sudah saya lakukan dalam menjalankan usaha. Setelah dilihat, ternyata itu yang membuat saya kempes. Kalau orang kan ada yang mengembang, ada yang kempes gitu kan. Awalnya saya mengembang, tapi tiba-tiba saya menjadi menyusut. Itu karena hutang. Makanya tadi saya bilang, sebaiknya untuk pengusaha yang mau memiliki hutang, bukan saya tidak bilang tidak boleh. Boleh, tapi sebaiknya hutangnya tidak boleh 30% dari nilai aset yang dimiliki. Karena kalau mau sehat seperti itu. Misalnya punya uang berapa? Punya uang anggaplah modal 100 juta, ya kan? Berarti kalaupun mau utang nggak boleh lebih dari 30 juta kalau mau sehat, karena nanti kedepannya nggak akan sehat kalau kita lebih
lebih besar hutangnya ketimbang asetnya gitu. Jadi hutang itu minimal 30% dari Nilai asetnya. nilai aset. Kalau dulu kan saya usaha saya bisa pinjem bank itu nilainya 10 miliar gitu. Itu semuanya dalam bentuk aset. Padahal kalau dilihat asetnya tidak produktif karena asetnya digunakan untuk beli rumah gitu. Adapun asetnya buat beli showroom, Utangnya itu bukan buat aset. utangnya itu bukan buat modal. Utangnya itu buat beli rumah, berarti kan tempat tinggal gitu. Nah, berarti itu yang artinya salah. Kalau memang mau hutangnya jadi modal kerja, bukan untuk bayar sewa, bukan untuk beli aset mati. Saya tidak katakan bahwa aset itu berkembang, artinya aset itu kan kalau ditinggali berarti kan aset itu jadi aset mati. Ya, tidak produktif. Iya, tidak produktif karena di dalam rumah itu terjadi liabilitas, artinya pengeluaran. Ketika terjadi liabilitas berarti kamu harus bayar itu cicilan angsurannya, kamu harus bayar itu yang namanya air, listrik dan lain sebagainya. Semakin besar yang tadinya pembantu 1, pembantu jadi 3. Itu udah pertama. Belum lagi listriknya, belum lagi yang lain-lain. Ya, Gitu. jadi berbeda ini ya, jadi Kecuali semakin berubah pola hidup mungkin ya. iya, kecuali kalau hutangnya mungkin misalnya dia mau beli aset tapi asetnya digunakan untuk bikin hotel atau bikin kos-kosan, itu mungkin beda. Oh, jadi yang Saya nggak pasti boleh akan- itu nggak boleh ngutang kalau misalkan untuk Asetnya aset yang tidak produktif. Iya, contohnya kayak rumah yang kita ditempatin itu tidak produktif. Kecuali kalau asetnya untuk bikin hotel atau bikin kos-kosan atau bikin mungkin usaha yang di pinggir jalan, ruko yang dimana rukonya kita pakai untuk usaha gitu. Tapi Jadi boleh ngutang untuk tambahan usaha gitu iya. kali ya. Nah, artinya ketika usahanya ada di situ, itu pun bayar cicilannya dari bisnis yang kita jalankan di dalam ruko itu. Nah, tapi lagi-lagi hati-hati ketika bisnisnya mengalami stuck. Nah, hati-hati, KPR itu kan 15 tahun. Sementara gairah bisnis itu adanya di 5 tahun pertama. 5 tahun kedua itu lagi masa slow. Nah, setelah 5 tahun ketiga baru mengalami gairah lagi. Nah, di antara 5 ke 10 itu yang paling berat biasanya untuk para pengusaha. Nah, tadi ya, jadi apa namanya, selama 5 tahun gairah bisnis itu semangat ya, Iya, semangat bisnis itu adanya di 5 tahun pertama gitu ya. iya, 5 tahun pertama. Nah, gimana cara kita menjaga semangat itu gitu? Menjaga semangat itu, kalau bisa harus punya mainan baru dalam bisnis. Gitu. Ini kayak saya nih contohnya, ya kan? Saya mengalami kejenuhan dalam bisnis, artinya ditinggal tidur pun udah ngasilin duit. Ini yang international kargo nih, karena kan udah berjalan sistemnya. Berarti saya perlu mainan baru. Mainan barunya saya bikin brand baru kayak yang hijab itu. Nah, itu mainan baru. Jadi saya semangat lagi. Jadi kalau bisa setiap 3 tahun sekali mengeluarkan bisnis baru. Setiap 3 tahun Kalau bisa. Jadi pengembangannya itu bukan di bisnis yang sama, pengembangannya di bisnis yang berbeda. Supaya terjadi gairah terus. Begitu di sini yang 5 tahun lesu, lo punya bisnis baru yang ada gairah. Kenapa? Karena cuan. Bisnis itu kan menghasilkan ketika cuan. Karena Gitu. gini, kalau pemikiran dari pemula ya, dari pemula itu bisnis itu kan enak. Jadi perkiraannya setelah 5 tahun kalau bisnis itu bisa survive, mungkin bisa menjadi passive income gitu dan lain-lain. Itu mungkin mimpi seorang pemula ya, atau mungkin mimpi semua para pengusaha gitu ya. Mungkin semua orang memimpikan Harapannya. memiliki passive Iya. income gitu ya. Ya. Tapi ya gitu, nanti lovers tetap pasti ada kendala yang kita hadapi ya di setiap bisnis apapun itu gitu ya. Yang penting jaga semangatnya, dan tadi kalau misalkan untuk bangkit kembali itu ya
tatap ke depan gitu ya. Iya, nggak usah dengerin apa kata orang, bodoh amat apa kata orang gitu. Karena selagi kita terus dengerin apa kata orang, kita nggak akan pernah bisa bangkit. Kita tidak akan pernah melihat bahwa kita punya potensi, nggak akan. Kenapa? Karena orang pasti ngomongin tentang kejelekan kita gitu. Nanti kita akan terus dihajar dengan omongan-omongan orang. Ketika kita lagi down kan, bisnisnya pasti orang gosip lebih tinggi, lebih kenceng. Nggak usah didengerin, emang dia mau beliin kita beras kan? Enggak gitu. Kecuali dia beliin kita beras yang di rumah dibeli sama mereka, baru didengerin. Ini kan enggak gitu. Udah ngopi dulu sekarang, sambil ngopi Notice Lovers sambil makan pisang goreng panas. Yang Notice Lovers juga disiapin dulu kopinya sambil ngopi. Ini obrolan santai tapi berkualitas gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami bisnis lalu down, nggak usah khawatir, kalian nggak sendiri. Saya pernah ngalamin hal itu. Saya pernah mengalami di titik dimana saya nggak punya apa-apa. Segala macam, baik itu aset yang ada hutangnya, itu semuanya saya tinggalin. Artinya saya serahin sama yang berhak. Artinya di sini saya mengembalikan semua aset-aset ya. Atau sebagian saya jual. Kenapa? Saya nggak mau pusing. Saya nggak mau beban dengan langkah saya ke depan. Jadi saya harus lepasin dulu beban saya. Saya nggak pikirin apa kata orang, bodo amat gitu. Saya jalan ke depan, saya melihat lagi apa yang menjadi kekuatan saya, potensi saya, baru saya menyusun kekuatan lagi dan saya bikin bisnis baru lagi. Nah, muncul lagi nih pertanyaan, gimana pengusaha itu menghindari hutang? Ini loh, utang itu ada utang baik, ada utang tidak baik. Selagi utangnya baik, kenapa enggak? Contohnya, ini contoh loh. Kalau kita misalnya kita punya usaha apa nih ceritanya nih, sembako, ya kan? Nah, kita dikasih uang 100 juta sama bank. Nah, uang 100 juta itu jangan dibikin yang 30 juta sewanya, yang 70 juta belanjanya. Kalau 100 juta untuk dikasih uang sama bank untuk modal, ya benar-benar 100 juta dibikin putaran gitu. Kalau saran saya dibikin barang, karena itu barang yang nilainya setiap rupiahnya ada nilai bunga gitu. Nah, banyak sekali orang-orang yang dikasih kredit dari bank, kredit modal, itu dia bangun rumah yang dia tempatin, beli mobil yang dia pakai, kecuali mobilnya direntalin, karena setiap nilai rupiah yang dipinjamkan oleh bank itu berbunga Ya. gitu. Jadi nggak bisa ya, kita Iya. pasti nggak terlepas dari utang gitu ya. Kalau selagi masih bisa menggunakan dana sendiri atau dana dari pinjaman keluarga, misalnya nih punya mertua mungkin baik hati mau minjemin ya kan, gitu ya, kenapa enggak, tapi harus komitmen juga gitu. Atau mau pakai, Intinya jangan pinjam ke bank gitu ya. iya, mau pakai uang pasangan kita dulu ya nggak apa-apa sebentar ya kan, tapi tetap dibayar. Karena banyak juga rumah tangga yang ribut karena uang gitu, karena saling pinjem, atau suaminya pinjem uang ke istrinya, atau istrinya pinjem uang ke suaminya. Yang ada di kamar kita ribut, berisik gitu kan. Berisik karena apa? Orang lain Ngomongin bukan kita. utang. Iya bener. Orang lain bukan kita. Iya, orang lain maksudnya lagi cerita ini nih. Makanya antara saya dan dia nggak pernah yang namanya kita saling pinjam uang. Kalaupun dia mau pinjam uang, langsung 1 menit kemudian saya tagih, begitu sama sebaliknya gitu. Gitu ya. Karena apa? Karena sensitif kan gitu. Uang itu sensitif gitu. Jadi kembali lagi ke bicara kenapa kita berdua bisa sampai ke titik ini, karena kita sudah melewati banyak proses. Setiap keuangan itu saya nggak pernah satu pos, karena dulu saya satu pos, artinya semua uang, baik itu pengeluaran anak sekolah, bayar asuransi, cicilan dan lain sebagainya, itu saya satu pos. Itu yang membuat salah. Harusnya tidak boleh satu pos. Ketika ada pemasukan, saya membagi mana yang menjadi keuntungan kita, mana yang menjadi pengeluaran kita, mana yang menjadi modal. Itu semua langsung saya pecah gitu. Jadi kalau teman-teman mau besar, jangan pernah jadi satukan itu yang namanya omset.
ya ambil uang cicilan di situ, ambil bayar bayar anak sekolah, bayar asuransi segala macam itu semuanya di situ. Itu nggak boleh gitu. Jadi misalnya kita punya untung 2 juta, ini misal yang menjadi untungmu berapa? 500.000, berarti 500.000 yang harus dipisahkan. Nah, yang menjadi modalnya berapa? Yang menjadi modalnya misalnya 1 juta, yang 500.000 lagi itu untuk biaya operasional dan lain-lain. Itu memang harus dipisahkan. Nah, dari 500.000 yang menjadi untung kita, itu pun dipisahkan lagi. Apa itu? Yang 50%-nya itu buat pengeluaran lain-lain. Itu 50%-nya untuk gajian dan lain-lain. Jadi semua dipisah-pisahin. Gitu. Itu juga jadi tips baru buat Notice Lover. Iya. Jadi kalau penghasilan itu dipisahin ya. Misalkan Dipisahin. profitnya 500.000. Iya. Dipisahin ini buat Iya. apa? Bayar listrik dan lain-lain, Iya. kebutuhan rumah tangga. Iya. Ini buat asuransi, ini buat nabung gitu Iya. ya. Karena kalau teman-teman nggak pisahin, tetap jadi satu, saya yakin nggak akan pernah bisa besar. Karena dengan saya sekarang bisa menjadi besar pun itu karena saya memisah-misahkan profit, mana modal, mana lain-lain gitu. Gitu. Minum dulu. Udah kan tadi. Dapat ilmu baru ya. Jadi kalau misalkan kita punya profit itu langsung dibagi-bagi Notice Lovers. Jadi jangan disatuin, nanti kalau disatuin kepake harusnya buat bayar cicilan rumah, Nanti buat main kepake buat main, belanja. buat belanja Gitu. Jadi lain-lain. ini uniknya antara saya dan dia, kita punya gaji masing-masing. Dia punya gaji, saya punya gaji gitu. Nah, kita pun punya tabungan bersama. Itu semua di kotak-kotakin gitu. Kita pun punya pengeluaran rumah tangga. Jadi semua dipisah-pisahin. Jadi dia mungkin senang hobi dengan burungnya, saya mungkin hobi dengan shopping saya, itu nggak keganggu uang tabungan bersama kita. Nah, begitupun uang modal usaha itu tidak terganggu. Nah, saya menyarankan buat teman-teman mumpung baru mau mulai, teman-teman harus dari awal cerdas finansial. Cerdas finansial itu seperti apa tuh? Seperti tadi, mengkotak-kotakan keuntungan. Jangan sampai nanti dijadiin satu, ngelihatnya duitnya banyak, padahal di dalam situ ada modal orang, ada cicilan angsuran yang harus dibayar tiap bulan. Itu sih lebih parah lagi ya. Jadi modalnya juga kepake gitu. Iya, karena kan satu rekening. Iya. Gitu. Jadi bukalah 3 rekening, 4 rekening gitu ya. Iya, terserah lah mau berapa. Kalau kayak saya sendiri kan Sesuai punya kebutuhan. 8, Jadi ya sesuai kan? kebutuhan Notice Lovers. Iya. Jadi rekening itu jangan satu, bukannya 3, walaupun ya serem bisa ya. Iya, kan ada tuh bank yang bisa di sini bisa berderet banyak rekening kan, ada tuh, M-bankingnya, ya kan, ya. M-bankingnya. Saya nggak mau sebutin merek nih, nanti ini lagi belum di endorse soalnya. Gitu, jadi enak. Oh iya, jadi saya ada satu rekening yang buat lalu lintas, khusus untuk yang keluar masuk dari rekening ini langsung keluar diambil di ATM, masuk ini ambil dari ATM. Tujuannya apa? Supaya saya rapi pembukuan. Karena ketika kita pintar mencari uang, kita pun harus pintar mengatur pengeluaran. Bener. Karena banyak orang yang tidak pintar mengatur pengeluaran. Pinter cari duit, pinter ngabisin. Ada ya, tetap hasilnya 0 ya, tapi harus pinter cari duit, tapi Pinter ngatur. mengatur Pengeluaran juga. Iya, karena nilainya akan 0 nantinya ketika teman-teman hanya pintar cari uang tapi tidak pintar mengatur keuangan. Yang ada pinter ngabisin duit. Sebenarnya itu kodratnya perempuan. Itu Harus kodratnya. disemprot, Iya. Notice Lovers. Bener, itu kodratnya perempuan. Ya, tapi Tinggal pemahaman laki-lakinya. Notice Lovers juga intinya harus pintar mengelola keuangan. Iya. Oke. Ini udah banyak kita ngomongin bisnis ya, dari A sampai Z. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, untuk masa pandemi ini kira-kira bisnis apa sih yang cocok? Bisnis yang kuliner udah pasti. Kuliner ya. Yang misalnya kita buka sarapan, itu orang nggak mungkin dong, walaupun corona juga pasti kayak perlu gini, sarapan, bener ya. nggak? Tiap pagi aja saya sama dia beli sarapan loh. Sarapan kita
kalau di tempat kita Ketoprak. itu ada yang namanya ketoprak, ada ada yang namanya bubur ayam ya kan, terus ada yang namanya bubur sop. Jadi banyak yang kita beli tiap pagi, itu hampir kurang lebih 80 sampai 100 ribu tiap pagi loh. Jadi masih Gitu. oke ya. Masih oke. Belum lagi kalau malam kita makan beli nasi uduk apa segala macam. Kalau siang kan kita masak. Jadi makanan masih oke. Iya, jadi kalau makanan sih pasti oke. Nah, apalagi jasa yang pasti, terutama jasa laundry, karena itu penting. Karena mama sekarang udah males tuh nyuci ya kan? Oh iya, laundry ya. Iya, jasa laundry. Buka laundry. Mm-mm. Jadi nyuci dapat duit. Iya, mau nyucinya nyuci sepatu. Kalau nyuci sekalian aja, bukan cuci baju, cuci sepatu, cuci helm. Ya kan, semuanya Dicuci kerjain, pokoknya mah. bener. Cuci otak, cuci hati, cuci Nah, semuanya. apalagi kan sekarang banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang dia pinter masak dan buka usahanya di rumah kan, ya kan? Nanti buka di Instagram, nanti bikin promo dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak perlu sewa tempat dan lain-lain, repot lah. Apalagi zaman hari gini gitu kan. Banyak usaha juga kan yang di pinggir jalan tutup karena banyak orang yang udah males keluar. Kayak saya aja kalau mau cari apa-apa semuanya online gitu. Jadi teman-teman udah harus mulai online. Yang konvensional pun harus mulai online. Tapi saya yakin yang nonton ini pasti semuanya gak gaptek Oke. gitu. Ini menarik Notice Lovers karena memang pemirsa Notice Lovers ini kebanyakan milenial dari kemarin selalu disinggung-singgung ini masalah online ya. Saya jadi teringat obrolan saya sama teman saya. Jadi dia ini jualan di marketplace online kayak gitu. Nah, dia ngeluh gini, katanya ya memang omset per bulan itu ya bisa 50 juta ya, besar lah ya, nggak sebut nominal. Tapi jualan di marketplace online ini katanya udah berdarah-darah. Karena banting-bantingan harga. Nah, karena banting-bantingan harga. Jadi mungkin saran dari kita ya, kalau misalkan buat Notice Lovers yang jualan di marketplace online harus pintar cari supplier Iya, ya. iya. Nah, jadi gimana tuh kita cari supplier agar kita bisa bersaing di marketplace online kayak gitu, Notice Lovers. Mungkin saya nggak ada referensi buat supplier. Jadi atau kalau gimana mau tuh. Karena kita lagi ngomongin bisnis kita nih. Iya. Bisnis kita ini Notice Lovers, kalau kalian pengen tahu, yaitu bisnis barang import ya. Yaitu apa ya? Import, betul ya? Iya. Import dari China, Notice Lovers. Nah, jadi buat yang jualan online bisa tuh cari supplier dari sana ya. Iya. Mungkin ya. Ya, jadi gini dasarnya teman-teman harus tahu dulu, ketika teman-teman ambil barangnya dari pedagang yang ada di Indonesia, udah pasti cuannya kecil. Karena kan diambil sama importir duluan. Nah, saya menyarankan buat teman-teman sebaiknya kenapa enggak teman-teman langsung ambil barangnya langsung dari pabrik. Di mana pabriknya? Ya di Cina. Kenapa mesti di Cina? Karena cuma Cina yang punya harga murah. Nah, artinya di sini teman-teman harus tahu cara untuk bagaimana belanja ke Cina. Kita berdua ini punya fasilitasnya. Fasilitas apa? Fasilitas untuk bantu bayar ke supplier yang ada di China. Nah, teman-teman itu harus tahu dulu caranya bagaimana untuk bisa langsung ngobrol sama mereka. Untuk apa tujuannya? Memutus mata rantai. Mata rantai apa? Ini pabrik, ini distributor, ini supplier, ini toko, ini customer. Nah, posisi teman-teman itu adanya di mana? Di toko. Berarti teman-teman ngambil barangnya sama supplier. Posisi supplier ngambilnya di mana? Di distributor. Berarti si supplier ini ngambil di distributor atau bisa disebut importir. Nah, makanya untuk memutus mata rantai dua di atas kalian ini, berarti teman-teman yang harus jadi importir. Modalnya besar apa enggak? Tergantung barangnya yang mau dibeli apa. Gitu. Mau belanja barang-barang impor senilai 1 juta pun masih bisa gitu. Cuannya gede. Contohnya apa? Contohnya cincin nih yang saya pakai nih. Nah, ini cincin yang saya pakai ini harganya 150.000 nih. Kalau kurang jelas, kalau kurang jelas nanti saya fotoin. Nih, ini cincinnya 150.000 titanium.
titanium ini nggak luntur, tahunan nggak luntur. Nah ini 150.000. Nah di Cina harganya berapa ini? Ini 20 yuan, 1 yuannya 2.200. Berarti sekitar 44.000. Saya jual ke pedagang, ini harganya 150.000. Pedagang saya jual lagi ini 250.000. Karena lengkap sama ininya, sama handbagnya. Nah ini Bulgari. Nah makanya tadi teman-teman harus ngerti bagaimana memutus mata rantai. Tujuannya apa? Udah pasti supaya cuannya gede. Jadi apa, nambah profit tanpa mengurangi kualitas gitu. Bener, bahkan lebih bagus kualitasnya. Bahkan lebih bagus. Dan notice lovers juga yang jualan di marketplace online bisa bersaing dengan pedagang yang ada di marketplace online tersebut. Jadi belanjanya ke China. Ya. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah pertama teman-teman harus melihat barang apa yang lagi tren. Nah ternyata ketika di marketplace Indonesia harganya masih tinggi, baru cari di web yang ada di China. Nanyanya kemana? Nanyanya sama dia nih, dia paling paham. Paham apa? Kalau saya paham ngitung cuannya. Ya nanti Gitu. pokoknya saya kupas tuntas di channel ini. Yang penting kalian subscribe dulu. Channel berikutnya dong. Nanti di video berikutnya. Iya. Insya Allah. Dan ini kadang ada netizen itu ya yang nyinyir katanya, wah udah mulai ngomongin import nih, gitu kan, tuh ini ngerusak UMKM yang ada di Indonesia nih gitu ya, dan lain-lain. Itu gimana tuh? Jangan salah, UMKM banyak impor barang dari Cina. Contohnya apa? Apa ya, bukan para ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Mojokerto, UMKM yang ada di sana, kebanyakan mereka ngambil bahan bakunya yang ada di China. Apa yang diambil? Ada tali sepatu, ada bahan sepatu, ada pelapis sepatu. Nah itu mereka ambil barangnya dari China, bikinnya di Mojokerto. Itu. Jadi lebih ke bahan bakunya. Iya, bahan bakunya. Ada dia ngimpor ini tutup botol. Nah, bikin liquidnya itu di Indonesia, tapi beli botol sama tutup botolnya belinya di China. Tujuannya apa? Dapat harga murah botolnya. Ketika botolnya dapat harga murah, liquidnya dia bikin sendiri, dia bisa jual dengan harga yang bisa bersaing. Akhirnya cuan dia besar karena dia bisa mengalahkan harga dari kompetitornya. Oke, terjawab ya. Jadi buat yang nyinyir katanya merusak UMKM yang ada di Indonesia, ternyata UMKM yang ada di Indonesia juga ambil bahan bakunya dari China sana. Iya. Karena untuk meminimalisir operasionalnya. Iya. Dan terus ini menurut saya ya, bisnis import ini cukup menarik karena bisnis import ini sangat dinamis gitu ya. Jadi dia terus bergerak kayak sekarang masa pandemi. Iya, sekalipun corona kita masih cuan. Cuannya dari mana? Banyak barang yang kita impor awal-awal koronce. Apa itu? Adalah termometer tembak, ya kan? Kita impor sampai ribuan loh. Kita impor sampai ribuan, yang teman-teman lihat itu banyak di marketplace, itu kita yang imporin kebanyakan. Kita impor sampai 80.000 piece. Ya, belum masker, belum lain-lain, belum banyak lah. Termasuk face shield pun kita impor ribuan. Ya, puluhan ribu malah. Ya, jadi seperti itu. Iya. Yang cukup menarik dan saya rasa sih cocok juga buat pemula yang punya modal kecil ini nih. Iya, kalau buat modal kecil modal berapa nih? Kalau modalnya cuma 5 juta aja sih masih bisa impor kok. Ya. Kecuali kalau modalnya 500.000, jelas nggak akan bisa impor. Kalau teman-teman modalnya cenggo itu biasa impor. Modalnya gitu. 5 juta, jadi kalian cukup beliin untuk produknya gitu ya, 5 juta itu. Karena kalian jualnya bisa online kan. Iya. Nggak mesti sewa toko dan lain-lain gitu. Kalian cukup ngerti, masa iya nggak ngerti nih notice lover. Iya. Cukup kalian jualan di marketplace online yang ada di ya kayak bla 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 lah ya, seperti itu. Jadi ini menarik gitu ya untuk bisnis import ini, dan banyakkah yang mendatangkan cuan
karena berbisnis barang tren pun biasanya itu barang-barang yang diimpor dari China sana. Iya, banyak kok konveksi-konveksi yang di sini hampir kebanyakan dia ambil barangnya dari China gitu. Apa yang diambil? Bahannya, Kain. kainnya, benangnya, apalagi itu, mesin jahitnya, Banyak ya. banyak, kancingnya. Jadi sampai ke plastiknya juga ngambil barang dari China karena modelnya bagus-bagus gitu. Keunggulan beli barang China itu apa? Murah lah yang pasti. Murah. Kalau saya bilang bagus, Indonesia juga banyak yang bagus. Tapi kalau murah nggak bisa disaingin, karena di sana bikinnya pakai mesin kan, pakai mesin. Kalau di sini bikinnya 1.000 kemampuannya, mungkin dalam sebulan di sana udah 10.000. Karena Oh, mereka lebih kan, cepat juga berarti iya, karena kan mereka kan supply-nya untuk supply dunia, bukan cuma supply negara tertentu. negara tersebut kan. Gitu. Ya gitu, Notice Lovers, ini kita sudah bahas bisnis dari A sampai Z ya, dari Jakarta sampai ke China. Masa nggak di subscribe juga? Ada lagi sayang? Apa ya? Apa? Banyak ya tentang bisnis itu yang menarik di dunia bisnis itu. Sempat juga kemarin ya, apa ya, kalau pengusaha itu ada kemungkinan bisa mendapatkan profit yang lebih besar daripada karyawan, kan kayak gitu ya sayang? Iya, iya. Nah, cuma di sini kita selalu saya ulang-ulang, semua orang bisa jadi pengusaha, yang penting ada kemauan dan niat gitu ya. Yang penting teman-teman tetap berusaha dan jangan lupa berdoa. Jadi ya harus balance ya. Ada usahanya, ada doanya juga. Kalian berdoa tapi nggak usaha, itu nggak mungkin terwujud. Kalian punya usaha tapi kalian berdoa juga, itu kayaknya nggak mungkin terwujud. Nggak mungkin juga, ya, karena dulu juga saya pintar usaha tapi berdoanya jarang, jadi kayak gitu kan. Ya mungkin bisa jadi Ya kan. dalam proses pembelajaran lah. Iya. Kalau dalam proses pembelajaran itu banyak hal yang mungkin terjadi, Iya. tapi jangan patah semangat. Kalau misalkan satu gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, karena nggak ada pilihan lagi selain bangkit lagi. Ada hal lain sayang yang pengen ditanyain itu, kenapa bisnis itu setelah 5 tahun itu kok bisa apa ya, bisa tadi menyusut gitu ya? Mungkin ada kesalahannya tuh di mana tuh ketika kamu koreksi? Enggak Kan sih, kebanyakan itu karena bisnisnya nggak ada inovasi, gitu-gitu aja. Nyampe nih ke poin yang terakhir, yaitu poin inovasi, insting, in collaboration, dan sekarang Inovasi. inovasi. Sementara kompetitor udah melakukan banyak perubahan lah, kita masih gitu-gitu aja. Karena ngerasa kita adalah paling terenak, paling ter kan gitu. Jadi akhirnya nggak ada yang namanya inovasi. Paling ter. Iya. Jadi artinya kalian jangan melakukan selebrasi terlalu awal. Kan tadi saya bilang pengembangan usaha itu bisa usaha itu dibesarkan atau penambahan usaha di bidang yang lain, tapi tidak jauh dari bisnis kita yang awal. Misalnya saya dulu punya showroom mobil, saya nggak jauh dari buka jok mobil, saya nggak jauh dari cucian mobil, saya nggak jauh dari spare part mobil gitu. Jadi muaranya itu juga itu sama seperti halnya sekarang saya jualan tas branded, baju-baju branded, itu kan kebanyakan banyak motif. Nah, saya menggabungkan dengan jilbab-jilbab yang polos. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang hijab itu bisa menyatukan, oh kalau beli tas LV yang motifnya coraknya banyak tulisannya, berarti dia harus pakai jilbabnya yang polos gitu loh. Jadi kan satu kesatuan dia. Kalau saya impor lagi jilbab-jilbab branded yang dari China, suka nggak nyambung karena jilbabnya rame, tasnya rame gitu. Jadi tambah ramai. Jadi tambah rame. Nah, supaya tampilannya lebih elegan kan berarti saya harus menggabungkan dengan yang polos. Nah, yang polos itu kebanyakan di China itu nggak ada. Makanya kenapa bikin sendiri, tapi bahannya impor gitu tetap. Bahannya tetap impor. Kenapa? Karena tidak diproduksi di Indonesia. Iya. Itu alasan yang pertama ya sayang ya. Iya, China itu kan dia bagus dengan motif-motifnya.
Jadi kalau motif klasik, motif branded Cina nggak ada yang ngalahin. Bahannya juga lebih bagus ya. Bahannya dia cuman adanya bahan ini, bahan sutra gitu. Tapi Indonesia itu ada bahan-bahan polos ya kan, trispannya juga bagus-bagus gitu. Indonesia juga nggak kalah, Iya. tapi kebetulan bahan yang kita butuhkan itu tidak diproduksi di Indonesia. Iya. Jadi kita nih ya banyak ya kalau bisnisnya apa sih nih orang dua ini ngomongin bisnis, ya banyak bisnisnya. Ya bisnisnya banyak, alhamdulillah. Jadi Notice Lovers juga harus mulai dari sekarang. Yang belum mulai silahkan mulai sekarang. Yang sudah mulai tetap jaga semangatnya. Azan bisa. Oke, ketemu lagi. Dari tadi kan dia terus yang nanya, sekarang ke saya gantian tanya. Nanya apa? Ya kan? Untuk apa? Untuk teman-teman juga ambil pelajaran juga, karena dia juga orang hebat loh, cuman pura-pura bodoh aja padahal pinter. Ya. Nah, saya mau tanya nih, dia kan pernah bisnis burung, ya kan? Ditanyain. Iya, bisnis burung kan? Kan sekarang kan ini bisnis hobi kan lagi tren tuh. Nah, menurut kamu yang sekarang lagi kamu jalanin, kayaknya lebih untung bisnis burung kalau saya lihat ketimbang bisnis tas branded yang sekarang saya lagi jalanin, karena saya lihat dia tiap hari jualan burung terus gitu. Nah, itu gimana tuh? Apa yang ditanyainnya? Bisnis burungnya lagi laris gitu. Itu ada tips dan trik apa gitu? Apa karena orang sekarang cenderung ke hobi atau bagaimana gitu? Ya kayaknya sih lebih ke hobi ya, karena hobi itu asik ya. Jadi kalau menghasilkan ya lebih asik lagi gitu. Contohnya saya punya hobi binatang peliharaan ya, hobi burung gitu. Tipsnya ya apa yang kalian senengin ya, kembali lagi ke insting kalian. Jadi hobi kalian itu harus menghasilkan. Hobi olahraga ya, kalian apa yang menghasilkan dari hobi kalian itu. Misal kalau kalian hobi olahraga ya jual sepatu olahraga, jual alat-alat olahraga. Kalian hobinya apa? Hobinya misalkan kucing ya, mungkin kalian bisa buka salon kucing, buka pet shop dan lain-lain. Kayak gitu aja. Tapi tetap kan yang namanya jiwa dagangnya harus ada kan? Tetap itu mah harus gitu ada. ya. Kayaknya karena saya lihat jualannya dia yang burung itu belinya misalnya contohnya 200.000, dijualnya 5 juta. Coba siapa yang nggak kepengen gitu kan? Enggak gitu. Ya ada mungkin teman-teman dari teman-teman saya ada yang kayak gitu, karena dia pintar ngerawat juga. Jadi ya kayak gitu. Enggak gitu sih, yang penting kan kalau namanya hobinya ke binatang peliharaan ini kan ya berarti ada perawatan gitu. Kalau ngelihat burung bakalan jadi mahal tuh ya gimana? Ya Digimanain burungnya gitu? ya balik lagi ke insting itu, balik lagi ke insting. Diapain gitu, maksudnya burungnya diapain? Ya Dikasih dirawat, makan apa gimana? ya dikasih makan, dirawat aja. Gimana ya. cara ngerawat burung itu? Kali aja saya mau ikutan juga ya kan? Ini kok jadi ngerawat burung sih? Mah? Iya, nggak apa-apa. Gimana tuh? Ya nggak gimana kalau ngerawat burung ya sama aja, analogikan ke diri kita, karena ya namanya binatang juga punya insight, tapi binatang itu nggak punya akal pikiran, itu aja. Jadi kalau kita senengnya mandi, badan kita tuh ngerasa seger tuh mandi, ketika kita mandi pagi dan mandi sore ya sama aja kayak gitu ya, butuh mandi, butuh olahraga ya sama aja Gitu ya. next. Nah, jadi seperti itu. Karena saya lihat kan kayaknya dia semenjak punya burungnya banyak itu, jadi akhirnya lebih gairah lagi mikirin bisnis-bisnis yang lain gitu. Ya, karena dia selalu bilang, saya mau bisnis ini, ya saya mau bisnis ini, ya gitu. Karena semakin banyak saya punya bisnis, dia semakin senang gitu. Saya nggak pernah minta apa-apa gitu. Nah itu juga tips buat Notice Lovers. Jadi kalau misalkan nggak mau pusing sama apa tadi Pengeluaran ya, istrinya minta ini minta itu, suruh jualan aja. Suruh jualan aja ya. Jualan apa aja terserah, suruh jualan gitu ya.
Ya gitu, kalau misalkan tentang bisnis dan hobi, namanya juga Notice Lovers, notification channel ini akan bahas tentang hobi dan bisnis kan. Ya kalau misalkan kalian punya hobi, jadikan hobi itu menghasilkan. Kalian mau hobi apapun, yang penting itu positif, silahkan kalian tekuni dan usahakan untuk menghasilkan. Nah awalnya kan dia juga punya bisnis, awalnya kan dia punya peliharaan tuh kucing ya kan. Nah kucingnya itu banyak, nggak cuma satu gitu kan. Karena beranak. Ya karena beranak terus kan kucingnya. Nah semenjak dia punya mainan burung, akhirnya kucingnya dia nggak urusin lagi, akhirnya saya yang ngurusin kucingnya. Nah begitu saya urusin kucing-kucingnya itu ya kan, saya kasih makan segala macam. Nah suatu ketika saya lihat ada salah satu kucingnya kan jelek tuh, pesek hidungnya. Nah terus ceritanya ada yang mau adopsi tuh, ya udah nggak apa-apa saya kasihin gitu kan, karena saya pikir udah kebanyakan kucing pusing ya kan. Nah besoknya orang yang ngadopsi itu bilang, ini kucingnya lucu deh, dia tuh manja, pengennya tidur terus, dilus-elus gitu. Nah tiba-tiba dia ngomong gitu, saya nangis lah. Saya bilang kenapa ya saya nangis, saya kerasa kehilangan anak gitu. Nah semenjak itulah akhirnya saya jadi suka kucing gara-gara dia gitu ya, karena tapi senang. Kita sama binatang peliharaan itu pasti ada chemistry, mau nggak mau, karena pasti chemistry itu terjadi karena kan setiap hari kita pasti ketemu sama binatang peliharaan kita sayang sama binatang peliharaan kita. Dan tahu nggak Notice Lovers, yang dia bilang kucingnya pesek. itu jelek, pesek itu adalah kucing yang saya sayangi. Karena oh gitu ya, kamu nggak ngomong karena kamu nangis juga. Gini, kucing itu ya Galak namanya tapi. kucing Persia, yang dicari itu yang pesek. Cuma dia nggak ngerti, dikiranya kucing itu kayak orang kalau misalkan pesek itu jelek. Mohon maaf yang pesek. Enggak, ini kucing. jadi kalau kucingnya itu kan bapak ibunya cakep-cakep tuh ya kan, namanya Ciciko sama Ciko sama Cicika tuh cantik-cantik. Cicika tuh kan istrinya, Ciciko itu kan suaminya tuh, lakinya tuh cakep tuh, saya seneng. Nah punya anak namanya Ciki tuh pesek, saya nggak seneng. Terus dia punya anak lagi namanya Abon, punya anak lagi namanya si Selena gitu kan. Nah di antara anak-anaknya si Ciko itu cuma si Ciki yang hidungnya pesek gitu. Ya udahlah kasihin aja, pusing lah si pesek gitu kan. Nah Jadi begitu dia si pesek juga seneng kucing itu. sekarang saya malah mau beli kucing, cuman dilarang-larang sama dia. Karena dia pikir ya kucing itu juga bisa menghasilkan. Gitu. Nah jadi semenjak ada orang yang adopsi, mungkin dari mulut ke mulut kan kucing saya banyak gitu kan. Nah dia tanya lagi, yang ini mau diadopsi nggak, yang ini mau diadopsi nggak. Tapi semenjak saya nangis, jadi saya udah nggak mau lagi gitu, nggak mau lagi saya lepasin kucing-kucing saya gitu. Jadi makin banyak. Jadi makin banyak, biarin gitu kan. Gitu, nanti kalau ada yang pesek lagi nggak tahu juga tuh. Jadi ini bincang-bincang kita ya Notice Lovers, jadi selalu tentang uang ya, lari kemanapun pasti balik lagi ke masalah duit ya. Iya. Jadi ngobrol apapun kita balik lagi ke loh, iya dong, beli makanan kucing, mandiin kucing, belum lagi dia imunisasi. Anggaplah dia nggak imunisasi pun, pengeluarannya untuk kucing aja hampir 2-3 juta. Itu untuk makanannya doang, belum susunya. Ke susu kucing itu harganya kan ada yang 100.000, ada yang 70.000. Kucing saya dikasih Denko full cream, nggak mau dia dikasih susu kucing gitu kan. Jadi apa yang saya minum, susunya diminum juga sama kucing saya itu, nggak apa-apa, nggak jadi soal gitu. Yang penting saya bahagia, karena orang itu awalnya harus bahagia dulu. Supaya apa? Supaya bisa cari duit. Dengerin tuh satu lagi ya, Notice Lovers. Harus bahagia, iya, karena harus bahagia itu bisa mendatangkan rezeki. Iya, bisa cari duit. Kalau hatinya gundah, hatinya pusing, pikirannya ruwet, itu nggak akan bisa cari duit. Makanya suami istri atau pasangan itu tolong dijaga gitu. Kenapa? Ketika terjadi pertikaian di antara kalian, itu pasti akan mengganggu pikiran. Sehebat apapun bisnisnya, ketika di dalam rumah tangganya atau hubungannya kacau, itu pasti tidak akan pernah bisnisnya berjalan survive, nggak akan pernah
nggak pernah saya dengar ada bisnis yang berjalan ketika salah satu pasangannya tanda kutip dalam hal nakal. Itu tidak akan pernah. Istrinya yang nakal atau suaminya yang nakal, gitu. Gitu, kamu jangan diem. Enggak, dia orang setia. Selama saya nikah sama dia laki-laki yang paling tenang. Dia laki-laki yang paling setia gitu. Selama Ya, ini sampai detik ya. ini gitu. Saling menjaga. Iya. Artinya saling menjaga, saling menghormati. Iya, kan? karena buat saya bukan antara saya dan dia tidak ada privacy. Handphone saya bisa dipegang sama dia kapan saja, waktu yang mana saja. Begitupun sama sebaliknya gitu. Karena kita punya kesepakatan ketika handphonenya nggak bisa dibuka, berarti ada sesuatu Berarti gitu ada sesuatu. kan. Nah, supaya Tuh, pikirannya buat tenang. Notice lovers nih, istrinya cek sekarang handphone suaminya. Gitu. Jadi kita punya kesepakatan, kapanpun saya mau ambil handphonenya boleh, begitupun dia mau ambil kapanpun boleh gitu. Karena memang kita tidak ada dusta di antara kita gitu. Tapi nggak tahu juga kalau dia taruh handphone di tempat lain, ya nggak sih? Gitu. Nggak mungkin lah, mungkin. Ya jadi kayak gitu, notice lovers ya harus bahagia ya, karena bahagia itu bisa mendatangkan Uang, rezeki. iya. Karena ketika tenang, kitanya bahagia, pasti akan mendatangkan banyak rezeki. Contohnya, kenapa saya membiarkan dia beli burung, main burung dan lain sebagainya? Karena saya tahu itu yang membahagiakan dia. Nah, begitupun saya gitu. Dia tidak pernah melarang saya untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan saya. Contohnya apa? Mungkin saya senang perawatan gitu, mungkin saya senang pijit gitu. Dia tidak pernah larang-larang gitu. Karena saya juga senang pijit. Atau saya senang shopping, namanya perempuan gitu kan. Walaupun shopping saya tidak keluar dari jalur gitu, sewajarnya saja, itu tidak jadi soal gitu. Karena itu yang membahagiakan kita sebagai perempuan, ya kan. Jadi ya kayak gitu, ada pepatah mengatakan hiburlah hatimu, karena hatimu juga butuh bahagia. Terus ada lagi gitu ya, notice lovers, bisnis terus oke, tapi kita juga butuh hiburan biar rileks pikirannya ya, biar mudah dapat inspirasi gitu, mudah datang rezekinya, notice lovers. Oke. Nah, belum ada pertanyaan dari saya satu. Boleh nggak sih saya beli burung yang mahal? Dia bilang dia mau beli burung yang harga 100 juta. Saya bilang nggak apa-apa, asal kamu beliin saya mobil yang harga 500 juta gitu. Kalau dia mau beli 100 juta boleh, kalau dia beliin saya 500 juta boleh beli burung 100 juta. Kalau dia beli burungnya 1 juta berarti dia harus belanjain saya 10 juta, boleh. Gitu. Jadi nggak ada ini. Gitu ya. Nggak pernah larang gitu. Yang penting kesepakatannya disepakati. Kan semua kan dari kesepakatan. Oke, notice lovers, jadi itu bincang-bincang kita malam ini. Terima kasih buat yang udah nonton videonya ya sayang ya. Dan mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bermanfaat buat notice lovers. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Next video mungkin kita ada pembahasan baru ya. Iya. Oke, notice lovers, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.